kita juga tidak menutup diri. Saya beri kesempatan pada Ibu Pendeta Ing Gunawan bersaksi sedikit. Mari. Ini tidak direncanakan, saudara ya. Tapi saya merasa sesuatu yang juga harus kita hargai karena selama ini kita juga sudah banyak. Sama-sama Om Petrus. Mari Om Petrus. Om Petrus sama-sama dengan Ibu bagaimana? Sini Om Petrus. Ya. Om Petrus ini hebat. Saya bilang tidak pergi lihat Acing. Nanti. Sekali dia pergi langsung dia jemput pulang. Ya, puji Tuhan. Silakan. Shalom. Pagi hari ini saya bersyukur kepada Tuhan karena masih bisa beri kesempatan mempertemukan saya dengan Bapak Ibu, ya, anak-anak, saudara-saudari saya yang senantiasa mendoakan pada waktu saya berangkat ke Surabaya. Saya saksikan betapa baiknya Tuhan itu. Ya. Tapi sebelumnya saya berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu sekalian, Bapak Gembala, Ibu Gembala, semua teman-teman hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang setiap pagi saya juga tidak lupa mendoakan. Ya, para majelis jemaat, ya, para koster di gereja ini yang memungkinkan kita beribadah dengan nyaman, ya, sampai di STT semua. Dan saya tidak pernah lupa, ya, karena teman-teman saya juga dalam pergumulan, Bapak Gembala, Bapak Rusamaji, ya, Bapak Agus Meraba Jawa, dan teman-teman lain yang sedang sakit, saya bawakan semua. Ya. Dan pagi hari ini saya ingin menceritakan, tahun yang lalu saya berangkat dari sini karena saya setiap hari dapat telepon dari teman-teman, ya, saudara-saudara jemaat di tempat ini bahwa mereka itu terkena tumor, ya, di buah dada. Dan saya iseng-iseng, saya juga pegang pada waktu mandi, saya juga pegang, ya, buah dada. Dan anak saya waktu itu sedang marak-maraknya COVID, ya, dia jaga di rumah sakit. Pada waktu berkesempatan, karena setelah 2 minggu jaga, 2 minggunya dia harus, ya, menghindari kami karena sudah lansia, jadi dia tidak pulang. Ya, waktu dia pulang saya bilang gini sama anak saya yang dokter, coba pegang. Ya, dia katakan ini udah membesar, Mak. Sejak kapan? Saya bilang saya baru pegang, Mama baru pegang. Ya, singkat cerita akhir Mei saya diberi kesempatan untuk berangkat. Saya tidak bilang juga dengan Bapak Gembala, Ibu Gembala yang teman hamba Tuhan. Saya bilang dengan Om Petrus, saya berangkat seminggu saya kembali. Ya. Saya berangkat karena dalam kondisi yang begitu mengecam, ya, karena COVID. Saya harus dites di rumah sakit umum, dan setelah pemeriksaan mereka juga usul supaya saya segera berangkat. Ya. Sampai di sana saya ke rumah sakit onkologi, ke rumah sakit Royal, semua katakan, Ibu, keberadaannya Ibu ini terkena, ya, kanker ganas 90% lebih. Ya, Bapak Ibu sekalian, bayangkan waktu itu saya hanya bisa menitikkan air mata, Tuhan, terima kasih. Saya teringat firman Tuhan bahwa hidup saya untuk Kristus, mati adalah untukku. Dan waktu itu dengan kemurahan Tuhan, dengan dukungan, ya, orang banyak satu persatu tahu bahwa saya sudah 2 minggu. Kemudian, ya, Bapak Gembala sudah tahu dan Ibu mendoakan saya dan juga saudara-saudara di Kupang karena tidak ada yang tahu. Mereka bilang, kenapa tidak kasih tahu? Saya bilang saya tidak bayangkan, ya. Dalam pergumulan, akhirnya akhir Juli anak saya yang dokter, dia minta izin dan dia berangkat dampingi saya. Agustus tanggal 10 akhirnya diputuskan dengan hati yang sudah siap saya menjalani operasi. Ya, banyak kesaksian yang kalau di mendetail tidak cukup waktu, ya, karena Om akan sampaikan firman Tuhan.
Setelah operasi, saya ingin saksikan. Saya sepertinya jadi orang bodoh. Saya tidak merasakan sakit sama sekali. Dokter datang bertanya, "Ibu, rasa sakitnya bagaimana?" Kalau saya beri angka 1 sampai 10, saya tidak rasa sakit, Bapak. Saya punya pemikiran karena ada dikasih morfin, ya di kotak itu kasih morfin. Jadi saya tidak merasa sakit. Setelah 2 minggu, ya setelah anak saya tidak mandikan saya karena saya dirawat sudah sama anak saya sendiri. Jadi saya pulang dengan bawa itu kantong darah, ya, dryan namanya. Jadi kantong darah di bawah 2, jadi tiap hari di press untuk cari tahu itu darah yang tersisa itu harus dikasih keluar, ya. Dan saya lihat Tuhan begitu baik, ya. Saya tidak merasa sakit. 5 hari setelah plesternya dibuka semua, dokter juga dia terheran-heran. Tidak rasa sakit, Ibu, tidak. Setelah 8 hari semuanya sudah baik dan saya tidak merasa operasi itu sejauh mana. Saya tahu aja semua sudah berkurang dalam tubuh saya, ya. Sedangkan saya sering bilang, saya mau kalau saya meninggal atau saya pulang kepada Tuhan harus dengan tubuh yang sebagaimana saya datang. Tapi ada suara berkata, "Ya, waktu kau kecil sampai kau remaja, kan yang hilang ini tidak ada di tubuh kamu." Seperti itu hiburan yang Tuhan berikan. Saya rasa itu semua anugerah Tuhan, ya. Dan tanggal 23 Oktober saya kemo pertama. Rambut saya tetap utuh. Saya ingat itu lagu, "Tidak saya helai rambut pun jatuh tanpa seizin Tuhan." Saya bilang, mungkin saya tidak rontok rambutnya. Kemo kedua, ya, itu di awal awal November. Ya sudah mulai ada rontok-rontok. Ya, mau kemo ketiga, anak saya yang dokter bilang begini, "Ma, itu sudah mulai rontok, lebih baik kita ke salon cukur." Tapi anak saya yang bungsu yang laki bilang, "Biar saya yang cukur." Ya. Ternyata dia gunting semua, ada sisa 1 mili, 2 mili itu. Dia ambil ini cukur kumisnya, dia jadi seperti isi gini, ya, jadi botak total. Setelah kemo ketiga, jadi tanpa rambut sudah, ya. Saya berjalan dengan lancar, tidak ada efek samping, tidak muntah-muntah, hanya ada sedikit muntah 1 kali itu mungkin karena saya jalan, habis kemo saya jalan keliling itu seperti di sini seluruh mata bayi ini, ya, karena saya sering jalan ke pedalaman, jadi kaki saya Tuhan beri kekuatan, jadi mungkin karena lesu badan ini, akhirnya saya agak muntah satu kali, tapi saya dikasih bubur sama anak, sehat lagi. Mau keempat, ya, besoknya mau kemo. Setelah saya diperiksa semuanya bagus, tapi karena fisik di dalam ini sudah tidak memungkinkan, akhirnya saya semaput dan saya tidak tahu juga, ya, saya hanya merasa ngantuk gitu. Saya tertidur di muka rumah sakit dan kejang-kejang. Ya. Anak saya yang dokter waktu saya sadar, saya bilang gini, "Apa yang terjadi, Ren?" "Mama tadi itu kejang-kejang." "Semaput," saya tanya. "Kalau semaput tidak masalah, Ma. Tapi Mama sudah kejang-kejang, mata sudah terbalik." Ya, setelah konsultasi ke dokter yang operasi saya, dia katakan itu sebenarnya mamamu sudah tidak ada. Setelah diperiksa, liver saya membengkak, SGOT, SGBT yang harusnya tidak boleh lewat dari 30, dia naik hampir 1000. Tapi kalau Tuhan masih izinkan saya pagi hari ini berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian, itu semua karena kemurahan Tuhan, ya, karena kasih Tuhan. Dan biarlah saya sering katakan dengan teman-teman hamba Tuhan, kalau saya hidup memuliakan nama Tuhan, saya ingin kalau saya mati juga tetap mempermuliakan nama Tuhan. Dan ada satu pujian yang saya ingat, ya, saya nyanyikan walaupun dengan suara yang tidak terlalu, saya minta mungkin Ko Bernat dampingi saya karena kadang-kadang saya angkat tinggi, ya. Ko Bernat bisa bantu. Ko Bernat. Izin Om sebentar saya ingin ini pujian mungkin saya nyanyi sendiri, kemudian saya ingin menyanyikan bersama dengan Ko Bernat. Saya menyanyi, "Ingatlah Allah ada, dalam bayang-bayang maut tiada. Sebab itu tak perlu ku takut, Dia sertaku selamanya. Ingatlah
ada, dalam bayang-bayang maut tiada. Sebab itu tak perlu ku takut, Dia sertaku selamanya. Dan puji Tuhan, mungkin saya rubah pujian itu, ku naikkan syukur kepadamu Yesus, ku naikkan syukurnya. Kita sama-sama. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Bapa, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur